Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 6 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Sebab kami diciptakan sebenarnya sebagai manusia jujur. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 6 Desember tahun 2022 berjudul Manusia Diciptakan Jujur. Ayatnya terdapat di dalam Pengkhotbah 7 ayat 29 berbunyi, "Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih." Manusia harus menyatakan peta Allah, baik jasmani dan juga dalam tabiat. Hanya Kristus saja yang merupakan gambar wujud Allah. Tetapi manusia diciptakan menurut teladan Allah. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, selera dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan peta Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Waktu manusia dijadikan oleh Tuhan, tubuhnya tinggi semampai, sempurna dan simetris. Wajahnya mencerminkan keadaan yang sehat dan berseri-seri oleh sinar kehidupan dan kebahagiaan. Tubuh Adam jauh lebih tinggi daripada manusia yang mendiami bumi sekarang ini. Hawa lebih pendek sedikit, tetapi bentuknya agung dan indah sekali. Pasangan yang suci ini tidak mengenakan pakaian buatan. Mereka diselubungi oleh terang dan kemuliaan sebagaimana halnya malaikat-malaikat. Selama mereka menurut kepada Allah, jubah terang ini akan senantiasa menyelubungi mereka. Tuhan sendiri telah memberikan kepada Adam seorang sahabat. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 37 dan 38. Selama mereka tetap setia kepada undang-undang ilahi, kesanggupan mereka untuk mengetahui, menikmati, dan mengasihi akan terus-menerus bertambah-tambah. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi tentang kasih Allah yang tidak terbatas dan yang tidak pernah gagal itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 44 dan 45. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini dalam Pengkhotbah 7 ayat 29. Berbunyi, "Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih." Kata jujur artinya benar.
dan dalam bahasa Inggris dikatakan upright, yang juga artinya benar atau jujur. Jadi, Allah menciptakan manusia itu benar, sebelum manusia itu berbuat benar. Artinya, manusia itu benar bukan karena dia berbuat yang benar, tetapi bahkan sebelum berbuat apa-apa, manusia itu Allah ciptakan benar. Sebab memang manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu benar atau jujur. Jadi, sebelum Adam melakukan satu tindakan apapun, dia adalah makhluk yang jujur atau makhluk benar. Pohonnya benar dulu, baru dapat berbuahkan kebenaran. Nah, sayangnya, Adam sebagai manusia pertama diciptakan benar dan suci, membuat keputusan yang berlawanan dengan alamiahnya. Dan karena perbuatannya, dia kehilangan kebenarannya dan menerima ketidakbenaran atau dosa, atau yang 1 Yohanes 5 ayat 17 katakan sebagai kejahatan. Adam kehilangan kebenaran dan sekarang berada di bawah kuasa kematian. Lalu, apa maksudnya dengan tetapi mereka mencari banyak dalih? Kejadian 3 ayat 9-12 berkata, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?' Ia menjawab, 'Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi.' Firman-Nya, 'Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?' Manusia itu menjawab, 'Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan.'" Inilah yang dimaksudkan dengan mencari banyak dalih. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Adam bukan lagi makhluk yang jujur dan benar. Pohon jadi rusak, maka rusaklah buahnya. Adam tidak dapat lagi menghasilkan yang jujur dan benar lagi. Itu sebabnya banyak mencari dalih. Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 344 paragraf 2, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri agar setelah ujian dan pencobaan, keluarga manusia dapat menjadi satu dengan keluarga sorgawi. Adalah maksud Allah untuk mengisi sorga dengan keluarga manusia, jika mereka mau menunjukkan diri mereka patuh pada setiap firman-Nya. Adam harus diuji untuk melihat apakah ia akan taat sebagaimana malaikat yang setia atau tidak taat. Jika dia lulus ujian, maka instruksinya kepada anak-anaknya hanyalah kesetiaan. Pikiran dan pemikirannya akan menjadi seperti pikiran dan pemikiran Allah. Inilah tujuan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Hal yang serupa dinyatakan dalam renungan hari ini, bahwa waktu Allah menjadikan manusia, sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Kasihnya murni, selera dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan peta Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Kita bisa baca dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 366 paragraf 1. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, God's Amazing Grace halaman 344 paragraf 3. Allah menciptakan Adam menurut karakternya sendiri, murni dan jujur. Tidak ada prinsip yang rusak pada Adam yang pertama. Tidak ada kecondongan atau kecenderungan yang rusak pada kejahatan. Adam sempurna seperti para malaikat di hadapan tahta Allah. Inilah maknanya Allah menjadikan manusia yang jujur atau benar. Tetapi sayangnya Adam tidak tahan uji. Science of the Times 29 Mei tahun 1901 paragraf 2 menyatakan, tapi Adam tidak tahan ujian. Setan, malaikat yang jatuh, cemburu kepada Allah, bertekad untuk mengalahkan tujuan sorga dengan menggiring Adam dan Hawa ke dalam dosa. Akhirnya kondisi manusia merosot. Bukan hanya manusia jadi suka berdalih atau bela diri, tetapi manusia menerima kematian.
Sekarang, apakah ada harapan bagi manusia? Oh, tentu ada. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Allah memulihkan kita oleh memberikan anaknya bagi kita dan terlebih agar anak Allah tinggal dalam hati kita. Sebab oleh tinggalnya Kristus di dalam kita, maka itulah wujud kehidupan dalam hidup kita. Yohanes berkata, "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." 1 Yohanes 5 ayat 12. Karenanya, meski tubuh kita memang mati karena dosa, tapi oleh roh yang menghidupkan, yaitu rohnya Kristus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Dan Yesuslah wujud kebenaran dalam hidup kita. Bila Kristus tinggal dalam hidup kita, maka hidup kita kembali menjadi jujur dan tidak berdalih. Kita kembali menjadi ciptaan Allah yang benar, jujur, dan hidup. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita mau menerima Kristus dalam hidup kita, maka hidup kita dipulihkan menjadi manusia-manusia yang jujur dan benar dan teristimewa pada akhirnya boleh menerima kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini, bahwa kami Engkau ciptakan jujur atau benar. Tetapi oleh karena manusia pertama tidak tahan uji, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Namun Engkau tidak biarkan begitu saja ya Bapa. Engkau karuniakan anak-Mu, sehingga barang siapa yang percaya boleh menerima kehidupan yang kekal. Dan sebelum kehidupan kekal itu kami terima oleh kehadiran rohnya dalam hidup kami, maka Kristus tinggal dalam kami, dan itulah wujud dari pembaharuan hidup kami. Kami kembali dipulihkan menjadi manusia-manusia yang jujur dan hidup benar di hadapan-Mu, hingga pada akhirnya Dia datang kedua kali menjemput kami semua. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Hanya oleh kehadiran roh Kristus, maka kami menjadi manusia baru di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.